Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3053. Pemimpin Sekte Darah baru saja memasuki siklus kuasi reinkarnasi hari ini. Namun, ia terbunuh dalam satu serangan. Mungkinkah Sekte Pembunuh Darah benar-benar mencapai tingkat kekuatan ini? Tatapan Lin Yan beralih ke satu fokus. Ia pernah melihat kepala merah darah ini bertengger di pohon es di Istana Es di perbatasan barat alam roh. Sejak saat itu, kepala itu muncul, mencarinya. Pertemuan mereka hari ini telah menjadi tanggal kematiannya. Asal-usulnya tetap menjadi misteri. Namun, kematiannya juga membawa ketenangan pikiran bagi Lin Yan. Titik. Lagi pula, bahkan Lin Yan pun tak bisa tenang mengetahui makhluk sekuat itu telah mengincarnya. Pemimpin Sekte mati. Pemimpin Sekte benar-benar mati. Di atas langit, lautan darah lenyap, isinya hancur berkeping-keping. Para kultivator klan darah di bawah menangis terseduh-seduh. Dengan kematian pemimpin Sekte Darah, klan darah langsung dikalahkan. Sedangkan bagi klan Es, dengan anggota kuat mereka yang mati, pertempuran sudah pasti berakhir. Umat manusia, yang dipenuhi dengan niat membunuh, sudah menyerang balik. Benda reinkarnasi klan Es, yang berkilauan dengan cahaya, telah pergi, kembali ke tanah leluhur mereka. Pertempuran ini membawa banyak korban bagi klan darah dan Es. Begitu banyak individu dan jenius kuat musnah, dan era ini akhirnya menjadi milik mereka. Satu generasi klan kuno menemui ajalnya seperti ini. Sekalipun Bing Yu tetap ada, mengingat karakternya, ia kemungkinan besar tak akan mampu berbuat banyak. Namun, klan Es tidak benar-benar musnah. Eksistensi siklus itu masih ada, hanya saja kehilangan kecemerlangannya di era ini. Beberapa individu kuat berbicara, hati mereka gelisah. Adapun klan darah, setelah kejadian ini, mereka kemungkinan besar sangat lemah, akhirnya tak mampu bangkit kembali. Pertempuran ini meninggalkan banyak keluh kesah. Namun, makhluk langit dan bumi tercengang. Bagaimanapun, Kaisar Langit Bambu, yang berdiri di langit, berani menghadapi pemimpin klan darah. Nada bicara dan kekuatannya jauh dari seorang Kaisar Langit. Ia awalnya adalah bambu, memiliki kebijaksanaan spiritual yang membawanya ke hari ini. Mulai sekarang, makhluk langit dan bumi akan memiliki seseorang untuk diandalkan. Siapapun yang menyerang mereka harus berpikir matang-matang. Terlebih lagi, Sekte Pembunuh Darah telah muncul kembali, serangan mereka mengejutkan. Siapa yang tidak akan ketakutan? Khawatir nama mereka akan masuk dalam daftar incaran Sekte Pembunuh Darah, mereka menatap dengan penuh konsentrasi. Di kejauhan, Mu Nian dan Gui Zhang'ai sedang berkonsentrasi. Mereka tidak mengantisipasi hasil seperti itu. Kilatan dingin melintas di bawah tatapan mereka. Sekte Pembunuh Darah Nanhai terlalu kuat. Kehadiran mereka di era yang hebat ini telah mengubah situasi. Lingqi, saatnya kita pergi, kata biarawati Tuan Nanhai. Alis Lingqi bergetar karena enggan. Terlepas dari perintah biarawati Tuan Nanhai, ia tetap berdiri, menatap biarawati Tuan Nanhai dan berkata, "Guru, aku ingin tinggal. Kau punya tanggung jawab di dunia ini." Biarawati Tuan Nanhai menatap Lingqi, lalu melirik Lin Yan, lalu menambahkan, "Dia juga punya tanggung jawab. Nanhai membutuhkanmu untuk memikulnya." Kata-kata ini menggerakkan para kultivator di dunia. Nanhai, kekuatan kuno, memiliki warisan yang dihormati sepanjang masa, diturunkan dari warisan Dewi. Warisan itu praktis abadi. Setelah biarawati Tuan Nanhai berbicara seperti ini, apakah ini berarti Lingqi adalah pewaris Nanhai? Bahkan, apakah dia pemimpin generasi penerus Laut Cina Selatan? Dalam keadaan seperti itu, statusnya sudah luar biasa. Ekspresi Master Lingqi tetap teguh. Dia tidak ingin memikul tanggung jawab apapun, apalagi menanggung segala hal di dunia. Dia sangat sederhana dan hanya ingin melindungi Lin Yan di sisinya. Jalannya sangat berbahaya. Jika kau ingin membantunya, kau harus memiliki kekuatan yang besar. Jika tidak, bahkan jika kau tetap di sisinya, bagaimana kau bisa? Berapa banyak bantuan yang bisa kuberikan? Biarawati Tua Laut Selatan itu berbicara. Kata-kata ini membuat Lingqi mengerutkan kening. Jalan Lin Yan sangat sulit. Semakin besar eranya, semakin berbahaya. Andai saja kekuatan Laut Selatan bisa membuka jalan bagi Lin Yan. Ayo pergi, kita masih harus pergi ke halaman surgawi, di mana kita punya hutang untuk dilunasi. Biarawati Tua Laut Selatan itu berbicara, dan segera, gelombang kekuatan muncul, menyelimuti Lingqi. Tunggu aku. Lingqi berbicara, menatap Lin Yan, hanya dengan dua kata. Bahkan,
Jika langit runtuh dan bumi hancur, hatiku tetap tidak berubah. Aku menunggumu kembali. Lin Yan menatapnya dan berkata. Wus. Kemudian kedua sosok itu menghilang. Wus. Pada saat ini, hati semua kultivator bergetar. Ling Qi dan Lin Yan berbeda. Dengan tindakan Ling Qi, dia akan mewarisi kehendak Laut Selatan. Siapa yang berani menyentuh Lin Yan lagi? Tetapi pada saat ini, sesosok hantu muncul, berdiri di atas langit. Ini adalah kehendak biarawati tua Laut Selatan. Apa tujuannya muncul di sini? Laut Selatan, abadi dan abadi. Lin Yan, semua yang kukatakan sebelumnya adalah demi Ling Qi, agar dia kembali ke Laut Selatan. Hari ini, aku di sini untuk memberitahumu bahwa kau tidak memiliki hubungan dengan Laut Selatan. Laut Selatan tidak akan ikut campur dalam dendam apapun antara kau dan kultivator manapun di dunia ini. Suara ini mengejutkan banyak kultivator. Sosok bayangan biarawati Laut Selatan datang untuk membahas masalah ini. Ling Qi telah memasuki Laut Selatan, dan bahkan akan menguasainya di masa depan. Bahkan jika dia harus memilih pasangan kultivasi, itu akan menjadi satu dari sejuta, dengan latar belakang, pengaruh, dan bakat yang luar biasa. Tidak akan pernah jadi kau, kata biarawati itu. Mendengar ini, Lin Yan mengerutkan kening. Biarawati Laut Selatan ini sangat menentangnya. Mungkin seorang jenius dari pasukan tingkat atas bisa melakukannya, tetapi kau cukup blak-blakan. Sepertinya. Sekte pembunuh darahku juga mampu. Suara tetua Chen diwarnai tawa. Laut Selatanku dan sekte pembunuh darah memiliki akar yang sama. Jika ada jenius di sektemu yang menarik perhatian Ling Qi dan aku, tentu saja itu mungkin. Kata biarawati tua Laut Selatan. Jelas, dia memiliki pendapat yang berbeda tentang sekte pembunuh darah. Keduanya mewarisi warisan Sang Dewi, menjadikan mereka yang paling cocok untuk aliansi pernikahan. Lebih dari faksi tingkat atas lainnya. Semua orang tercengang. Mereka segera mengerti bahwa kata-kata biarawati tua Laut Selatan telah sepenuhnya mengakhiri rencana Lin Yan. Akan sulit bagi Lin Yan dan Ling Qi untuk bersama lagi. Namun, para murid berbakat dari sekte pembunuh darah memiliki harapan besar. Dia telah mengikutimu, melewati banyak kesulitan sebelumnya. Meskipun hidup ini masih merupakan era yang hebat, aku akan memastikan kebahagiaannya. Pernikahan dengan orang pilihan dari sekte dan keluarga yang kuat akan memberi Ling Qi sekte kuat lain untuk diandalkan. Dengan dua faksi papan atas ini bergabung, Ling Qi akan dapat menavigasi era ini dengan aman. Menatap Lin Yan, biarawati tua Laut Selatan, dengan segala kewaspadaannya, berpikir dalam hati. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan Ling Qi mengikuti Lin Yan melewati kehancuran zaman. Dia tahu betul betapa berbahayanya era agung. Ling Qi seharusnya tidak mengikuti Lin Yan seperti ini, atau dia akan menderita hukuman surgawi. Hahaha, tetua Chen dari sekte pembunuh darah tertawa. Tapi aku masih ingin bertanya, jika ada anak ajaib di sekte kami yang tidak kau setujui, tetapi Ling Qi setuju, apakah kau akan menghentikan mereka? Tetua Chen bertanya. Biarawati tua dari Nanhai berkata, itu tergantung pada sikap sekte pembunuh darahmu terhadap orang itu. Jika memang ada orang seperti itu di dalam sekte pembunuh darah, dan mereka ditakdirkan untuk menikahi Ling Qi, sekte pembunuh darah kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka dan Ling Qi dari kepunahan di era agung. Tetua Chen berkata, kalau begitu, selama Xiaoxi menyetujuinya, aku tidak akan menghentikan mereka. Biarawati tua dari Nanhai tiba-tiba berbicara.